Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 16 Juli 2025 bersama saya Sriono Sudarso. Sebelum kita menerangkan renungan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Untuk itu layakkanlah dan siapkanlah hati kami, sehingga kami bisa memahami akan pesan-pesan-Mu dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan pagi ini berjudul Anugerah Ketidaksempurnaan, yang disadur dari salah satu renungan GKI Samanhudi. Adapun nas Alkitab diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dunia modern yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang menuntut dan membentuk cara pikir bahwa manusia harus sempurna, tanpa celah, harus menjadi yang utama. Dan karena itu, glorifikasi terhadap kesuksesan menjadi hal yang lumrah. Jagat maya menawarkan gaya hidup yang tampil menawan, tampak bijak sekaligus glamor, sebagai referensi apa yang disebut sukses dan sempurna. Akibatnya, kita hidup dalam dunia di mana keterbatasan, kegagalan, ketidaksempurnaan dianggap sebagai hal buruk, dan karena itu tidak mendapatkan ruang sedikit pun. Kita menjadi lupa bahwa manusia pasti memiliki keterbatasan, kelemahan, kemungkinan gagal, dan keliru dalam hidup. Belajar menghargai keterbatasan diri adalah langkah penting dalam membangun fondasi kuat untuk pertumbuhan pribadi yang sejati. Keterbatasan bukanlah tanda kelemahan, melainkan cermin dari keberanian untuk mengakui bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan yang harus dihargai. Brené Brown, profesor dari University of Houston, Amerika, menulis buku menarik yang berjudul The Gifts of Imperfection, yang secara bebas diterjemahkan sebagai Anugerah Ketidaksempurnaan. Brown mengajak pembaca untuk menjalani hidup dengan sepenuh hati dan memandangnya sebagai sebuah proses atau perjalanan. Kita perlu memasuki kebenaran diri sendiri, memiliki kisah sendiri, dan menjalani kehidupan yang sungguh apa adanya. Kita belajar merangkul ketidaksempurnaan, kelemahan, dan kerapuhan diri. Bagi Brown, proses dan perjalanan hidup semacam ini dapat dijalani melalui 3 hal penting berikut. Yang pertama, keberanian. Keberanian untuk menjadi tidak sempurna dan mempertaruhkan kerentanan kita. Hal ini dipahami sebagai kemampuan untuk mengungkapkan siapa kita apa adanya. Dengan berani menerima ketidaksempurnaan, seseorang menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup dan belajar bangkit dari kegagalan. Yang kedua adalah belas kasih. Belas kasih yang berkaitan dengan penerimaan yang disertai rasa syukur. Menerima ketidaksempurnaan memungkinkan seseorang untuk lebih jujur pada diri sendiri dan menjalani hidup dengan lebih otentik. Karena pada dasarnya ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari menjadi seorang manusia. Konteks penerimaan ini mestinya berlaku baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Hal yang ketiga adalah keterhubungan atau koneksi. Hal ini terkait dengan bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain
dalam hal menerima ataupun memberi tanpa harus menghakimi. Hubungan yang sehat tentunya dibangun di atas keaslian, kejujuran, dan penerimaan diri. Dalam pemaknaan teologis, tema ini membawa kita pada perenungan bahwa kelemahan atau ketidaksempurnaan itu adalah anugerah. Pengalaman iman Rasul Paulus menunjukkan bahwa sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dalam cara yang demikian, kita bergantung pada anugerah Allah. Dalam keterhubungan dengan Allah itu, kita memiliki keberanian untuk menerima diri apa adanya. Keterbatasan dan ketidaksempurnaan dapat menjadi tempat bagi Allah untuk berkarya. Dan ini adalah anugerah. Melihat keterbatasan sebagai anugerah membuka pintu untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Ketika kita menerima keterbatasan dengan rendah hati, kita juga membuka diri untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri tanpa tekanan. Kita belajar untuk menghargai nilai dari setiap upaya, bahkan jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berhenti mencari kesempurnaan, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dan memungkinkan ruang bagi kebahagiaan yang lebih besar dan kedamaian dalam hidup. Oleh karena itu, mari bersyukur atas keterbatasan kita, karena di dalamnya terdapat kebijaksanaan, kekuatan, dan kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan bagaimana kami harus berani menerima ketidaksempurnaan dan keterbatasan diri kami sebagai anugerah. Biarlah hal ini boleh menolong kami untuk lebih rendah hati dan hidup bergantung kepada Engkau saja. Kiranya Tuhan berkenan berkarya melalui ketidaksempurnaan dan keterbatasan kami. Jika sebentar kami ingin melakukan aktivitas kami, kiranya Bapa berkenan menolong, memimpin dan memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang setia. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berkarya, Tuhan memberkati.